Ini banyak sekali yang untuk mengurus mualafnya. Kalau nanti dilaporkan di mana-mana, ini ada mualafnya. Tapi diurus ke tidak mualafnya. Saya itu mau memang kau tuh pengurus mualaf, siapapun mau jadi pengurus mualaf silakan. Saya tidak jadi masalah buat saya. Yang penting mualafnya diurus. Urusnya seperti apa? Disuruh ngaji, belajar sholat, itu. Dia bertanya sama saya, ibu mualaf ke? Iya, saya mualaf Tionghoa. Saya bilang, alah bu, di sini banyak mualafnya katanya. Hah? Banyak mualafnya, binanya ada ndak? Sini ndak ada bina mualaf bu, katanya. Ndak terbina katanya mualaf-mualafnya katanya. Kadang ada balik lagi. Alhamdulillah, ini kita sudah selesai pembagian paket sembako. Ya. Tadi banyak juga kita wawancara, banyak harunya juga, banyak harapan juga untuk kedepannya, bukan hanya berhenti di sini. Tapi ini belum seberapa lah ya Mak ya, belum seberapa. Belum, masih banyak. Masih banyak yang mau dibantu. Bahkan kita baru dapat kabar juga ada beberapa mualaf yang saat ini yang terusir dari keluarga butuh bantuan ya kan. Nah ini perlu kita perhatikan juga. Nah, insya Allah akan kita kasih paket ya Mak ya. Gimana Mak perasaannya telah bagi sembako hari ini? Ya alhamdulillah, 90 anggota udah terbagi semuanya. Jadi semua ya senang lah. Pada ibu-ibu tuh ada dapat sembako. Sebenarnya kalau dihitung sembako kita kan tidak seberapa memberi, karena udah jauh dia mau ambil di sini kan. Yang dihitung sih tidak seberapa. Cuman semangat mereka ini memberi semangatnya. Jadi dia merasanya begini, bukan hanya tegal sembakonya aja dia mau ambil di sini. Oh gitu, saya mau minta sembako tuh tidak seperti itu. Cuman dia merasakannya seperti ini, saudara seiman kok perhatian ya dengan saya, gitu. Jadi dia masuk Islam itu, jadi ada yang perhatikan dengan dia. Dari situlah, walaupun tidak banyak kata orang, tapi dia terimanya tuh rasa senang sekali dia terima sembakonya. Karena dia tuh merasakan seorang mualaf ini tidak punya keluarga, tidak punya siapa. Hari raya ini pun ada orang mau bantu dia, gitu. Jadi merasa dia tuh senang. Ada yang menangis, dapat paket tuh nangis. Merasanya apa ya? Rasanya selama ini keluarga udah buang dia. Dia mau ngadu apa-apa dengan keluarga kan tidak mungkin lagi kan? Keluarganya tetap tidak mau. Tetap kan, siapa nyuruh kamu masuk Islam? Pasti disebutnya sama keluarganya kan, gitu bang. Jadi tidak ada tempat yang bisa dicurhat, yang bisa diomongin, tidak ada. Jadi kita inilah sebagai punya lembaga ini bisa membantu mereka itu. Jadi mereka tuh rasa senang. Senang sekali mereka dapatkan paket gak. Dia itu rasanya, Allah saya diperhatian ya gitu. Gitu. Alhamdulillah ya. Dengan adanya perhatian ini mereka semakin yakin Islam ini agama rahmatan lil alamin ya. Apalagi ngumpul mualaf semua kan? Iya, jadi mereka tuh senang kalau ngumpul mualaf semuanya. Oh, saya punya saudara banyak, bukan saya sendiri mualafnya gitu. Rupanya banyak sekali gitu. Maka mereka tuh keinginan mereka tuh bisa ngumpul dengan mualaf-mualaf yang lainnya, yang tidak kenal pun jadi kenal, gitu bang. Dan kalau soal paket sih belakangan lah, bukan hanya soal paket mereka itu enggak. Cuman mereka tuh rasa diperhatian ya. Diperhatikannya lebih besar rasanya ya, dibandingkan duit ya nak ya. Seperti saya dulu enggak diperhatikan orang. Udah masuk Islam, tak peduli orang di mana-mana, orang enggak peduli, enggak diperhatikan. Di masjid-masjid tuh tiap lebaran, tiap apa tuh dapat paket, dapat beras, dapat apa. Kita sebagai mualaf enggak pernah dikasih. Jadi kadang sedih juga, saya nangis, ya Allah, saya bilang apa ya saya tidak dikasih orang apa-apa. Tengok orang dikasih-kasih kok saya tidak gitu. Kok tidak diperhatikan, bukan soal mak kilo berasnya. Cuman kenapa saya tidak diperhatikan gitu. Itu sedihnya di situ. Bukan sedihnya apa. Jadi mereka datang ambil paket itu
sedihan mereka tuh apalah, merasanya Allah saya dipeduli sama Bu Yuli katanya. Allah makasih Bu Yuli panjang umurnya di pelok-peloknya saya. Padahal bukan dari saya, dari mereka-mereka, donatur-donatur yang bantu kan. Kita hanya sebagai penyalurkannya aja, gitu. Luar biasa ya hari ini Mak Yul ya. Yang penting sudah tersalurkan amanah orang baik ini kan. Insya Allah nanti abang kakak bunda sekalian kalau mau berdonasi di Saudara Siman, insya Allah ada rekening yang kami cantumkan di DPD Saudara Siman namanya. Insya Allah kebutuhan mualaf dari wasilah-wasilah antum semua akan disalurkan oleh Saudara Siman melalui Mak Yul salah satunya. Insya Allah Mak Yul siap ke pedalaman-pedalaman nih Mak Yul ya. Pedalaman kemarin saya udah datangi minggu ini lah, baru yang semalam kan. Saya ke Munggudas, serahkan bantuan juga untuk bangun masjid. Ada 3 juta saya serahkan untuk beli keramiknya, dia nak bangun WC. Jadi untuk itu tempat duduknya jadi dia bisa lah gunakan 3 juta itu untuk bangunnya. Kita kan tidak bisa bantu banyak, kalau ada orang ngasih sekian jadi kita kasih sekian lah gitu untuk bantu masjidnya. Yang kedua tuh masjid satu lagi apa namanya? Kuala Mandor. Kuala Mandor B ya. Di situ kami masuk, itu sukunya Menduro semuanya. Saya kira itu Menduro semua di situ karena dia bangun masjid. Jadi dia pun perlu bantuan juga dari kita. Jadi saya masuk ke sana ngantarkan dana juga, tapi tidak seberapa lah ya. Cukuplah untuk beli keramiknya. Terus sampai ke sana dia bertanya sama saya, "Ibu mualaf ke?" "Iya, saya mualaf Tionghoa." Saya bilang, "Alah Bu, di sini banyak mualafnya," katanya. "Hah? Banyak mualafnya, binanya ada ndak?" "Sini ndak ada bina mualaf Bu," katanya. "Ndak terbina," katanya, mualaf-mualafnya katanya. Kadang ada balik lagi. Astagfirullahaladzim, aku bilang kok bisa balik lagi. "Kok di sini ndak ada ustadznya?" "Ada, tapi mualaf-mualaf tu ndak belajar," katanya. Ndak ada yang menggerakkan mualaf ini suruh belajar, itu tidak ada. Jadi mungkin itulah aku bilang, kita seperti saya dulu ndak diperhatikan orang. Mungkin mualaf itu merasa tidak diajak kali ya, tidak diajak. Jadi misalnya dia kelompok di situ orang dia ya. Kalau dia undang dia pergi. Tapi kalau mengajak dia belajar Quran, jadi tidak ada. Jadi dia kemarin ngomong, "Bu Yuli bisa balik sini enggak nanti?" Saya bilang insya Allah habis lebaran saya kembali sini lagi, mengajak mualaf-mualaf itu bisa belajar baca Quran. Nggak bisa ngaji, nggak bisa sholat. Katanya lama-lama bisa pulang lagi tuh, pulang agamanya Bu katanya. Kenapa di sini nggak diperhatikan? Karena dia nggak mau katanya. Karena di sini pun nggak ada penggeraknya juga gitu. Ustadznya juga nggak ada. Rencana saya habis lebaran, tadi saya udah ngomong ketua Basnas Provinsi, bagaimana nanti kita saya mau masuk ke sana, apakah bisa kasih ustadz satu untuk membina mualaf, hanya mualaf ya dibina di situ. Kalau bisa saya bilang nanti saya habis lebaran saya mau kirimkan ustadz satu ke sana, atau dia bisa bolak-balik ke Pontianak, kan tidak jauh juga kan. Itulah Mak, Saudara Siman ini memang cita-citanya dari awal pergerakan itu bagaimana caranya menyediakan ustadz di pedalaman itu. Nanti yang kita support itu ustadznya. Dari bulanannya sampailah paket sembako dia. Sampai akhirnya dia punya bisnis sendiri yang kita bakalan coba tanamkan ke ustadz. Kan kita ada pertanian dan peternakan. Kita itu harus dekat dengan konsep pertanian karena pertanian ini kan dekat dengan daerah-daerah pedalaman. Kan masih banyak wilayah yang betul-betul dimanfaatkan sampai petani. Nah, bagaimana caranya petani ini makmur aja sebenarnya kan, baru bisa dikelola sama ustadznya. Nah, ustadznya dikasih modal, ceritanya kayak gitu Mak. Biar dia fokus ngajarnya, nggak mikir kemana-mana. Oh, saya ngajar nih karena duit. Nggak usah kayak gitu kan. Maksudnya kita tuh, akan dapat rezekinya, bahkan lebih daripada duit itu kan. Asalkan ikhlas. Nah, gimana cara buat ikhlas? Perhatikan dulu dapur ustadznya, perhatikan dulu ekonomi ustadznya. Insya Allah nanti ustadznya bakalan banyak yang ustadz-ustadz seperti itu yang ikhlas ngajar kayak gitu.
Kadang dia Ustaz dikirim ke sana, beras tak ada, apa tak ada, makan tak ada. Cuman hanya nunggu 250.000 sebulan, tetaplah dia pergi. Iya, pasti. Tidak tahan ke dia. Kecuali dia dapat isteri sana. Mungkin dia betah. Kalau dia masih bujang apa tu, dia hanya 250.000 satu bulan, dia sampai ke mana Ustaz daerah tu. Itu yang kadang kita kasihankan. Dan saya tu banyak dengar begini. Kita ni lembaga ini banyak sekali yang untuk mengurus mualafnya. Kalau nanti dilaporkan di mana-mana, ini ada mualafnya. Tapi diurus ke tidak mualafnya? Saya itu mau memang kau tu pengurus mualaf, siapapun mau jadi pengurus mualaf silakan. Saya tidak jadi masalah buat saya. Yang penting mualafnya diurus. Urusnya seperti apa? Disuruh ngaji, belajar sholat, itu. Jangan sampai mualaf cuman hanya KTP doang ya. Jadi banyak-banyak mualaf itu cuman KTP doang. Di mana dia belajarnya, suruh bacanya di mana. Jadi semuanya nggak pandai. Itu yang kita sayangkannya. Makanya banyak yang bukan apa tuh, bukan mualaf, dia ngurus mualaf. Ada yang sebagian yang seperti itu. Tapi dia laporkan dia ngurus, tapi ada yang tidak ada urusnya. Ada yang mualaf, ketua mualaf, dia bilang dia ngurus mualaf, tapi cuma dibilang ya, tapi diurus ke tidak. Kadang lembaga-lembaga itu kena dibohongi lah, terserang. Sebetulnya kalau dia bilang dia ngurus mualaf, di mana anggotanya? Di mana kau urus? Minta tunjukkan. Jangan mendasar laporan yang pakai kertas fotokopi itu aja. Jadi sebagai lembaga-lembaga yang lain, misal dia mau laporkan saudara Siman, dia bilang saya ngurus mualaf, minta bantuan sekian-sekian. Kita harus punya orang lapangan turun ke sana lihat. Benar kan enggak? Kalau benar-benar dia membina mualafnya, begitu-begitu, kita harus membantu dia. Jangan kita tidak bantu dia. Kalau dia hanya bawa fotokopi satu map, tunjukkan sama kita, cuman nunjuk saya bisa fotokopi mau berapa banyak di rumah, 2 dus 3 dus saya ada. Tapi yang enggak urus tuh. Jadi kita carilah orang yang benar-benar dia mau ngurus mualaf, dia punya lembaga atas nama ya. Nanti dia buat gitu, nanti yang lain-lain tuh enggak percaya sama kita. Betul. Kalau kita nih sebenar-benar berjuangkan untuk mualaf. Kita berjuangkan untuk mualaf sebenar-benarnya kan. Tapi mereka yang tidak benar itu banyak juga. Itulah oknum ya. Gitu. Makanya kalau kita punya lembaga, orang berdatang sama kita, jadi kita harus punya orang lapangan bisa langsung terjun ke tempat dia. Walaupun dia mau di mana lah, kita terjun ke sana. Sekarang saya banyak tempatnya. Saya di Pontianak semua ada pengajian saya. Kalau di daerah, di mana daerah saya tahu. Kalau misalnya orang ini Bu Yul, daerah ini mau ada nak mualaf, ada dibina nak, kau laporkan ke saya, nanti saya cekkan di sana. Di sana kan ada ustaz kita. Iya memang. Macam di Sintang kita punya ustadznya. Punya ustadznya. Di Persiba juga punya ustadznya. Iya, sekarang kan udah hidupnya canggih ya. Nggak dibodoh-bodohkan orang. Betul. Saya nenek-nenek ya tahu. Udah punya YouTube malah. Ada punya YouTube malah. Gitu bah. Sungguh nenek-nenek. Saya kan sebenarnya nggak tahu dengan HP kan. Sekarang udah canggih. Sekarang saya mau ngasih orang ini, saya tinggal difotoin. Ini buktinya. Nanti orang tuh suruh ngomong, bener barang ini udah dikasih nggak? Bener ini ada pengajiannya. Sekarang kita punya letakkan ustadz yang di daerah-daerah, tinggal kita calling di sana. Oh Pak, alamat ini tolong dicek, bener nggak? Kan gitu. Jadi harusnya seperti itu. Betul. Jadi kita selama ini jangan kena dibohongin orang. Sekarang HP udah canggih di mana-mana. Kalau dulu sih memang lah kena bohongi orang ya. Sekarang nggak perlu dibohong kita tinggal ngecek di HP. Dia kasih alamat, kita bisa Pak Google. Di mana? Tinggal kita cari kan, udah gampang sekarang, tidak seperti dulu. Dulu dia ngomong alamat mana, kita pun tidak tahu benar ke tidak. Benar ke tidak. Dia bertanya-tanya kan, gitu bah. Jadi kita tidak secepat itu. Macam kemarin aku bilang sama Bahnas apa tuh, kalau memang orang mau minta bantuan, jangan secepatnya dikasih. Kita bilang sama dia besok lah atau lusa lah, seminggu kita tempo sama dia. Jadi 3 hari 4 hari
kita punya kesempatan ngecek tempatnya. Ya. Gitu. Dulu, ya. Di mana benar ke tada dia ngurus mualafnya. Yang aku sayangkan mereka seperti itu untuk apalah? Kok ndak ingat mati ya? Itu. Astagfirullah. Nanti satu saat dia meninggal macam mana? Dapat uang ndak seberapa, diakali ndak seberapa, masuk neraka bulat-bulat. Lama lagi tuh ya. Allah. Apa gunanya? Gitu bang. Makanya saya kalau dapat sumbangan apa-apa tetap saya laporkan. Kita punya tim. Oh kita dapat sekian-sekian nih. Tujuannya ini. Macam kemarin saya dapat 5 juta. Saya cepat-cepat ngantarkan. Ke Munggudas. Karena nggak boleh juga ditahan-tahan. Nggak bisa tahan-tahan. Harusnya memang kan ada yang namanya terima kasih. Terima, kasih. Iya. Langsung disalurkan. Langsung disalurkan. Jadi nggak usah kita bertahan duit orang. Makanya Bu, saya bilang, Ibu ikut saya ya, Ibu yang ikut nyumbang. Orang yang nyumbang tuh aku bawa dia sampai ke sana. Ya, kita juga seperti itu kan, Mbak. Memang ketika donatur itu saya pengen terlibat untuk penyaluran, ya silakan, kita malah senang kan. Saya bawa. Karena ini sebagai modal utama kita biar donatur ini tahu kondisi mualaf-mualaf itu, ya biar kan. Biar tahu kemarin tuh. Sebenarnya dia mau ikut sini hari ini. Saya bilang ya saya nggak bisa. Tadi saya diundang Basnas, jadi saya singgah ke situ, bawa ke sini pun udah telat. Nantilah aku bilang nanti saya bawa ke sini, bilang dia pingin nggak lihat mualaf-mualafnya katanya. Iyalah nantilah aku bilang saya bawa kau ke sini. Itulah saya bilang sekarang nih kalau dia mau beri berapapun, dia mau ikut saya di mana dakwah, saya bawa dia. Iya. Tetap bawa. Saya tuh kalau bawa dia bebannya lebih kurang. Nggak was-was kan? Dah Bu, ini sumbangan yang kemarin Ibu kasih ya langsung. Gitu. Saya suruh dia kasih. Jadi aman. Jadi nggak perlu kita posting-posting lagi nak foto kan untuk dia. Jadi kemarin kata Pak Ibas, ada foto ke Bu Yul? Nggak, orangnya langsung kasih kok. Saya nggak perlu video-video gitu kan, orangnya udah langsung. Nggak perlu aku untuk laporan. Kita foto-foto itu bukan untuk apa, bukan untuk pamer ke orang begini-begini. Saya cuman untuk orang yang ngasih ke saya untuk bisa melaporkan sama dia. Bu ini barangnya udah saya kasih. Ibu mau kasih apa? Saya tinggal kasihkan. Kalau mau Quran, saya belikan di toko Quran. Di Quran saya fotokan, ini sekian duit untuk berapa orang. Nanti udah kasih orang itu, saya langsung fotokan lagi. Supaya genah, saya enak, dia juga enak gitu. Kerjaan gini orang bilang gampang sih, enggak gampang-gampang kok buat saya ya. Tapi enggak tahu buat orang ya, gampang tinggal masuk kocek untuk duit seorangnya mungkin gampang. Kalau saya sih enggak gampang, saya kok dapat duit tuh pisahkan, ini tulis lo, ini pisahkan. Jadi saya enggak mau. Nanti udah kumpul semuanya, saya videoin. Ini uang sekian Ibu. Ini untuk apa? Aku ngomong kan di situ. Baru saya kirim orangnya. Gitu. Biar genah gitu. Kalau enggak dikirimnya kita makan. Jadi kita enggak mau dicap orang ya ambil duit orang kita yang makannya. Itu saya enggak mau. Dari situ. Bukan apa selama ini berapa tahun dari 2011. Saya menjalankan berdakwah untuk mualaf, membantu mualaf, terima bantuan, menyalurkan bantuannya. Kalau saya masuk kocek sendiri, apa yang saya dapatkan dari Allah? Kita kan harap diberi Allah kan, ridho. Lillahi ta'ala kita nolong orang yang sebenar-benarnya. Jadi jangan sampai cacatlah di hati kita. Jangan sampai berubah hati kita nengok apapun. Kadang saya berdoa juga, ya Allah jauhkanlah segala godaan gitu. Itu saya berdoa tuh. Jangan sampai lupa duit orang. Duit kita nanti kan. Jadi saya itu berarti amanah orang tuh tidak sampai. Orang harap-harap, Bu Yul saya mau nyumbang ini. Berarti dia mati dia tahu barangnya udah ada, dia yang nyumbang. Dia tetap dapat pahala. Dia tetap dapat. Orang yang dapat amanah ini, yang menyalurkan ini, misalkan tidak disalurkan, dia dosanya yang luar biasa. Nah, itu dia. Dia salah nyalurkan pun juga berdosa. Itulah. Kemarin saya ngantar ke Munggudas kan bangun masjid. Saya mau cepat-cepat mau ngantarkan ke sana. Supaya dia kan dalam bulan puasa, pingin kan dia mau nyumbang kan. Pingin dapat pahala juga kan. Jadi kita cepat kasihkan di sana biar orang udah terima, udah digunakan duitnya untuk belikan apa, untuk pembangunannya. Berarti dia kan udah tahu, saya nyumbang masjid ini ada nih, saya nyumbang. Berarti kalau dia sampai dia mati, dia tuh pasti saya udah nyumbang di situ. Itu bukan tanggung jawab
Dia kan mikir saya udah nyumbang. Sudah nyumbang. Kalau Bu Yuli tidak kasih, tanggung jawablah saya sendiri. Neraka aku yang masuk. Mau kau? Aku sih enggak mau lah, dah tua gini nih, takut aku. Kita pun enggak mau. Walaupun masih muda, tak mau aku juga. Aku enggak mau, aku nih dah tua. Dari sekarang kita udah mikir gimana kita biar masuk surga tuh dengan ridhonya Allah. Gitu. Kita membantu orang tanpa minta apapun gitu. Ikhlasnya kita bantu orang. Nanti ada ya Tuhan membalas kita. Kita enggak perlu minta. Minta kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah. Oke, Mayul. Luar biasa ya. Ini semua udah unek-uneknya keluar nih. Itulah kadang-kadang orang curiga sama kita. Kadang-kadang orang lain tidak mencurigakan kita. Yang sama-sama pengurus itu. Kadang digitukan kita. Kadang saya sedih juga. Saya ini udah tua. Maksud saya itu, kalau memang kau punya lembaga, kau ngajaklah ke saya. Bagaimana Bu Yul? Saya kan udah tua. Tak mungkin lah saya selanjut mau berapa tahun lagi saya lanjutkan. Kalau kau masih muda seperti itu, kamulah melanjutnya gitu, Bang. Betul. Jadi enggak usahlah kau mau jelekkan saya ini, enggak usah. Dipanggil ke saya kan kayak emak kau, seperti kau, Bang. Aku kan kayak emak kau. Sekarang saya udah meninggal kan kau yang melanjutnya. Gitu, Bang. Bukan saya yang melanjutnya. Saya cuman hanya saya udah tua gini, saya cuman hanya memberi contoh sama yang muda-muda tuh supaya bisa kerjakan. Ini mualaf ini perlu dibantu, yang ini tidak perlu dibantu. Yang mualaf ini perlu keluarkan zakatnya. Yang ini yang perlu dibantu. Gitu ya, Bah. Yang kaya kan dia harus keluarkan zakatnya untuk mualafnya. Wajib dia membantu mualafnya. Itu dia. Jadi mualaf-mualaf itu jangan sampai hanya KTP ya, tidak pandai ngaji, tidak pandai apa-apa tuh, tidak pandai. Jadi supaya mereka tuh pandai gitu, Bang. Jadi saya tuh cuma beri contoh sama mereka nih supaya mereka tuh bisa lah nanti satu saat saya tua ini udah bisa ya, bisa membantu orang-orang. Kenapa kalian muda nggak bisa? Gitu. Jadi kalian tuh harus bisa majukan. Jadi kita mualaf itu bukan mualaf itu ndak semua tuh macam mengemis. Kadang-kadang orang mualaf tuh hanya ngemis ya. Masuk mualaf cuma topeng kan ndak mungkin kan? Kita ini bukan masuk mualaf tuh topeng. Kami ini bukan masuk mualaf tuh hanya topeng ya. Kami dipilih sama Allah. Terpilih saya nih, terpilih. Kalau saya ndak terpilih jadi mualaf ndak mungkin kan? Itu semua dari Allah. Kita yakinkan ya kepada Allah. Allah milihkan kita yang terbaik buat kita. Pasti, insya Allah. Itu yang kita selamatkan. Orang-orang yang terpilih oleh Allah ini tadi, itu yang kita selamatkan hidayahnya. Biar enggak ke Islam KTP, Islam yang bebas ya, Mbak ya. Jadi sayang rasanya kalau dibebaskan ya, Mbak ya. Harus dirangkul, harus dididik sampai dia paham kalau Islam ini agama yang rahmatan lil alamin. Kadang-kadang dia udah masuk Islam, pergi makan lagi. Katanya makan babi tak apa-apa. Minyak dengan air kan enggak bercampur. Bukan minyak dengan air nak bercampur. Kalau kau dah masuk Islam kau makan babi lagi, apa yang tak ada campur? Itu kan sudah daging jadi. Kan udah masuk ke darah kamu. Jadi apa nak bercampur? Aku bilang gitu. Tidak bisa lah kau ngomong kayak gitu, bilang. Kalau udah masuk Islam, apa yang dilarang sama Allah, itu yang kita jalankan. Nanti kau meninggal mau kemana? Apakah kau dinaikkan ke gunung? Kan gitu, tetap kau dimasukkan cara Islam. Kalau kau tidak tahu apa-apa macam mana? Gitu, Itu sangat kasihan sama yang mualaf-mualaf baru itu tidak tahu apa-apa itu. Jadi dia tidak mengerti macam mana Islamnya. Dia kira aku sampai itu udah masuk Islam, ya udahlah saya Islam katanya. Tapi mualaf orang ini, kita mualaf ini kan Islam ini kan banyak larangan. Larang makannya, mandinya, hadasnya, semuanya kan banyak yang dilarang-larangi sama Allah. Dan larangan pedoman hidup manusia. Itu semuanya harus tahu mereka itu. Jangan disamakan dengan yang sebelum-belumnya. Kalau sebelum-belumnya kan dia bebas. Kalau agama Konghucu apa semua kan dia bebas semuanya. Jadi tidak ada yang melarang-larang itu, cuman agama Islam. Yang banyak larangannya.
Dan cobaan juga banyak juga. Jadi kita harus bisa melewati gitu. Insyaallah, alhamdulillah. Baik, abang kakek Bunda sekalian, inilah kisah mualaf. Ini dari foundernya pergerakan mualaf yang ada di Kalimantan, kalau saya sebut. Karena memang jarang ketemu orang-orang yang bergerak dari awal, dari nol. Nah, kebanyakan dari orang-orang itu bergerak sudah ada modalnya, sudah ada inilah amunisinya. Nah, jadi ini bergerak dari nol sampai akhirnya banyak kepercayaan muncul, dan alhamdulillah menjadi koordinator juga di Saudara Seiman, dan banyak lembaga yang Mak Yul tangani yang insya Allah dipercayai sama beliau, dan kami juga percaya sekali sama Mak Yul. Setiap ada pemasukan yang kami dapat dari donatur, dari orang abang kakak bunda sekalian yang betul-betul ingin menginfakkan, mewakafkan, dan berzakat di Saudara Seiman, maka sebenarnya tidak lari dari Mak Yul. Kenapa? Karena Mak Yul ini punya jemaah yang luar biasa banyak. Dan insya Allah ini bukan hanya ada di seputaran Pontianak dan Kuburaya, tapi pedalaman-pedalaman juga. Nah, kami juga insya Allah mensupport penuh kegiatan Mak Yul untuk aktivitas Mak Yul. Nah, biasanya kalau kami itu kalau ada mualaf-mualaf yang sakit, itu harus kita dahulukan yang ikut pengajian ya Mak ya. Baru kemudian apakah tidak untuk yang tidak pengajian, tetap kami berikan, tapi mengutamakan yang pengajian. Kenapa? Karena mereka yang sudah mau diajak, dididik, nah kayak gitu, kurang lebih seperti itu. Makanya nggak ada yang sia-sia jadinya kan Mak ya. Nah, maka dari itu sebagai contoh inilah nanti orang-orang yang tidak mau ngaji itu akhirnya pengen ngaji. Ternyata yang ngaji itu diperhatiin ya. Diperhatiin dari belajarnya, dari yang sakit diobati, dari yang tak mampu diperhatikan. Ya, walaupun ini nggak banyak gitu, yang penting ada gitu. Inilah dari donatur Saudara Seiman. Alhamdulillah. Terima kasih. Kami ucapkan sekali lagi, kita juga doakan Mak, donatur, semoga Allah mudahkan urusan donatur kita, Allah lancarkan, dan Allah catat sebagai amal soleh yang diterima, mengalir pahalanya untuk kedua orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada, dan menjadi wasilah digugurnya dosa-dosa di masa lalu. Al-Fatihah. Auzubillahi. Amin amin rabbal alamin. Dakwah terus tanpa henti, istighfar terus sampai mati. Mari kita bersaudara sampai ke surga.